Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivela Srihendayani. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKN Negeri 1 Kadipaten. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi kritis dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Seorang tokoh pendidikan, Suwardi Suryaningrat, atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, menciptakan trilogi pendidikan atau kita sebut sebagai semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memiliki makna mendalam dalam pelaksanaan pendidikan. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ditulis dalam bahasa Jawa. Yang pertama, Ingarso Sing Tulodo. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika seorang guru atau pengajar berada di depan, maka ia harus bisa menjadi contoh atau panutan bagi peserta didik. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso. Ketika seorang guru atau pengajar berada di tengah-tengah, maka ia harus bisa membangkitkan, membangun kemauan, semangat peserta didik. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Ketika seorang guru atau pengajar berada di belakang, maka ia harus memberikan semangat maupun dorongan untuk peserta didik. Adapun intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, ada 4 poin besar yang akan kita perhatikan. Yang pertama yaitu tentang pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, budi pekerti. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan visi dan irama. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Maka pendidik harus mendidik anak sesuai dengan alam dan zaman anak itu sendiri. Yang keempat adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Adapun refleksi kritis yang dapat saya sampaikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, siswa adalah individu yang merdeka dalam belajar. Merdeka belajar memiliki makna kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada peserta didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira, tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat yang mereka miliki tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuannya, sehingga mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Yang kedua, guru adalah penuntun peserta didik. Walaupun peserta didik diberikan kebebasan, namun guru tetap bertugas sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan diri sendiri dan masa depannya. Kemudian yang ketiga,
Alam dan keluarga menjadi ruang bagi anak untuk memperoleh keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian akan tercipta karena anak-anak saling belajar satu sama lain dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi tauladan sangat penting dalam pertumbuhan karakter anak. Dan yang terakhir, budaya dan teknologi menjadi fasilitas peserta didik dalam bereksplorasi. Maksudnya, kita sudah tahu bahwa tantangan guru di abad zaman ini adalah dapat menerapkan dan mengarahkan teknologi sebagai media pembelajaran. Hal ini dapat dimaksudkan agar siswa tidak hanya menggunakan teknologi digital saja untuk bermain saja, tetapi juga dapat memanfaatkannya dalam media pembelajaran. Tujuannya sehingga siswa dapat merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Akhir kata dari saya, didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan alam dan zamannya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.